Wanita itu terkurung di makam hidup selama 10 tahun penuh. Namun putrinya sendiri tidak menolongnya sama sekali. Malah datang membawa surat pemutusan hubungan. Karena dia sangat membenci ibunya. Setelah ayahnya meninggal, ibunya hanya berusaha menyenangkan keluarga cinta pertamanya. Semua kebutuhan rumah diserahkan ke mereka. Bahkan saat dirinya kecelakaan dan terluka parah, ibunya tidak peduli sama sekali. Uang terakhir di rumah pun dipakai untuk membelikan kain buat putri cinta pertamanya. Akibatnya dia kehilangan kaki dan harus memakai kaki palsu. Padahal ayah dan anak itu cuma sakit ringan. Tapi karena ibunya tidak merawat mereka, mereka malah tega mengurung ibunya di makam hidup. Putrinya sangat marah, memaksa ibunya cap jari sebagai tanda putus hubungan, lalu pergi terpincang-pincang. Tak lama cinta pertama dan anaknya muncul lagi. Melihat putri kandungnya sudah tidak peduli, mereka langsung punya niat jahat. Tanpa ragu mereka menutup rapat pintu kayu makam. Wanita itu sangat menyesal, meninggal dalam penyesalan dan keputusasaan. Dia bersumpah kalau bisa hidup lagi, dia akan menebus semua kesalahan pada putrinya. Saat itu juga, dia tiba-tiba kembali ke 20 tahun lalu. Saat itu putrinya berlutut ketakutan di tanah. Dengan suara gemetar memohon agar tidak dipukul. Dia hanya ingin mengambil kain bekas untuk menjahit rok ikut lomba. Wanita itu melihat tatapan ketakutan anaknya. Hatinya terasa sangat sakit, lalu menyuruh putrinya menyerahkan baju tari itu padanya. Putrinya mengira ibunya ingin merebut bajunya. Dia bersikeras tidak mau memberi. Ibunya bilang bajunya jelek, dan ingin pergi ke kota membeli kain terbaik untuknya. Tapi para tetangga sudah terbiasa dia selalu memihak anak cinta pertamanya. Pemilik toko kain mencibir dengan sinis, bahkan dengan sengaja menipu soal ukuran kain. Namun wanita itu menimbang kain di tangannya. Langsung tahu kalau ukurannya tidak cukup. Dia pun langsung menumpahkan kainnya, dan meminta ditambah sesuai ukuran. Pemilik toko yang tahu dia janda malah makin berani. Langsung memanggil suaminya untuk mengusir dia. Wanita itu tidak tahan lagi, mengambil pisau dari lapas sebelah dan membentak mereka. Pasangan itu ketakutan melihat auranya. Akhirnya menyerahkan kain dengan patuh. Tak lama kemudian wanita itu berhasil membeli kain wol yang bagus. Kabar itu langsung menyebar. Semua orang mengira dia beli kain untuk anak cinta pertamanya. Nenek itu pun senang bukan main, karena ada yang beliin baju tari buat cucunya. Uangnya bisa dipakai buat beli permen. Tak lama wanita itu selesai menjahit baju tari, dan ingin mencoba ke putrinya. Tapi putrinya sangat ketakutan, sampai tidak berani mendekat. Wanita itu bicara dengan lembut, berjanji tidak akan pernah memukulnya lagi. Putrinya akhirnya menangis dan memeluknya. Ternyata alasan dia selalu menghindar, karena ayah dan ibu sering bilang dia kotor. Wanita itu kembali menegaskan, kalau dia akan mencintai putrinya dengan sungguh-sungguh. Namun putrinya masih belum percaya, mengira baju itu masih untuk orang lain. Wanita itu menjawab dengan tegas, hanya untuk dia satu-satunya. Barulah gadis kecil itu senang memakainya sambil berputar-putar. Tak disangka dia tiba-tiba jatuh. Saat wanita itu membantu bangun, baru sadar kalau dia pakai sandal jerami yang sudah rusak. Wanita itu sangat sedih, langsung mengoleskan obat, lalu buru-buru pergi ke kota beli sepatu baru. Di sisi lain, anak cinta pertamanya sudah tak sabar, melihat baju belum dikirim. Mereka langsung marah-marah masuk ke rumah wanita itu, melihat hanya gadis kecil sendirian di rumah. Cucunya langsung melihat baju tari dipakai gadis itu. Nenek itu langsung suruh dia lepas, tapi gadis kecil itu menolak keras. Nenek itu langsung menyerbu dan mencoba merampas bajunya. Gadis itu menggigit tangannya dengan keras. Nenek itu sangat marah, langsung menampar dia, lalu kembali merampas bajunya. Untung saja tetangga datang tepat waktu dan menariknya. Tapi nenek itu tetap tidak mau kalah. Saat dia kembali mengangkat tangan, wanita itu pulang dari membeli sepatu tepat waktu.